Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah regulasi, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO yang akan dilihat oleh surveyor. Kemudian D, dokumen bukti implementasi yang juga akan dilihat oleh surveyor. Kemudian observasi atau berasal dari O yang akan dilakukan oleh surveyor pada saat melihat lapangan Fasiankes, yaitu puskesmas maupun klinik. Kemudian yang keempat W, wawancara. Sobat Sehat akan diwawancarai oleh surveyor. Dan yang terakhir S, itu simulasi. Surveyor akan meminta Sobat Sehat melakukan simulasi pada hal-hal tertentu yang terkait dengan SPO. Ini semua untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-333 yang akan membahas kriteria 1.1.2 tentang akses pada pelayanan yang ada di puskesmas. Kriteria 1.1.2 ini dari standar 1.1 bab 1 siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang versi revisi 2021. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai Fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Nah, draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab. Antara lain, bab 1 itu KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKPP, bab 4 PPN, bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi yang versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Jelas berkurang banyak. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide berikut di video ini. Adapun materi baru pada siap versi revisi dan yang disempurnakan meliputi 1 indikator mutu, 2 SKP, 3 MFK, 4 Germas, 5 UKM esensial, 6 PPN, 7 PISPK, 8 area prioritas, dan 9 penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas terdiri dari 6 standar, yaitu standar 1.1 perencanaan puskesmas, standar 1.2 tata kelola organisasi puskesmas, standar 1.3 manajemen sumber daya manusia, standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK, standar 1.5 pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja, standar 1.6 peran dinas kesehatan kabupaten kota. Sebelum kita membahas tentang perencanaan puskesmas, kita lihat gambar 6, implementasi manajemen puskesmas yang menggambarkan siklus manajemen puskesmas yang meliputi P1, P2, dan P3 yang diimplementasikan pada semua sistem manajemen pelayanan dan sistem manajemen mutu di puskesmas. Sobat Sehat, standar 1.1 perencanaan puskesmas terdiri dari 2 kriteria. Kriteria 1.1.1 penetapan jenis layanan. Kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan. Sobat Sehat,
Pada video 330 ini, kita akan membahas kriteria 1.1.2 dari standar 1.1 bab 1. Ya, sekarang kita akan bahas pernyataan standar 1.1. Perencanaan puskesmas dilakukan secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas bersama dengan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan perencanaan puskesmas mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, serta analisis risiko pelayanan termasuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Puskesmas mudah diakses oleh pengguna layanan untuk mendapat pelayanan sesuai kebutuhan, mendapat informasi tentang pelayanan, dan untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektor. Adapun kriterianya adalah 1.1.2. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas, serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik. Lihat juga pada UKM kriteria 2.2.1 dan kriteria 2.2.2. Sekarang kita akan bahas pokok pikiran dari kriteria 1.1.2. Pokok pikiran yang pertama, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik informasi, pelaksanaan, dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika masyarakat membutuhkan, baik untuk pelayanan preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan kemampuan puskesmas. Puskesmas harus menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya. Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, termasuk jaringannya, perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, oleh lintas program dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama, saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan untuk mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan. Berbagai strategi komunikasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan puskesmas dapat dikembangkan, antara lain melalui papan pengumuman, pemberian arah tanda yang jelas, media cetak, telepon, short message service atau SMS, media elektronik, ataupun internet. Bahkan Sobat Sehat itu bisa memasukkannya melalui Instagram atau Facebook yang sudah dimiliki, termasuk Twitter ya. Mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses, keluhan, dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna pelayanan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas. Mekanisme umpan balik yang dimaksud berupa pengelolaan keluhan, masukan terhadap pelayanan, dan penyampaian umpan balik. Selanjutnya kita akan membahas elemen penilaian dari kriteria 1.1.2 atau akses pada pelayanan puskesmas. Elemen penilaian yang pertama adalah ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh puskesmas. Ya, berarti yang di sini yang diminta R.
Kemudian yang kedua, elemen penilaian kedua, dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis pelayanan, serta kegiatan yang disediakan oleh puskesmas. Di sini yang diminta adalah dokumentasi dari pelaksanaan sosialisasi. Dan Sobat Sehat harus siap untuk diwawancarai oleh surveyor. Ketiga, elemen penilaiannya adalah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program, maupun lintas sektor, serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. Di sini yang diminta adalah dokumen dan harus siap untuk diwawancarai. Keempat, elemen penilaian keempat, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. Untuk memenuhi elemen penilaian, di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumentasi, kemudian harus siap untuk diobservasi, dan harus siap juga untuk diwawancarai oleh surveyor. Sobat Sehat, berikut akan kita lihat slide yang menjelaskan kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan di video. Kemudian Sobat Sehat bisa melihat slide yang menjelaskan 4 elemen penilaian pada kriteria 1.1.2. Slide berikutnya di video menjelaskan bagaimana memenuhi elemen penilaian 1 dari kriteria 1.1.2. Selanjutnya kita akan melihat slide yang menjelaskan bagaimana memenuhi elemen penilaian 2 dari kriteria 1.1.2 di video. Kemudian kita akan melihat slide yang menjelaskan bagaimana memenuhi elemen penilaian ketiga dari kriteria 1.1.2 di video. Sobat Sehat, 2 slide berikut ini di video akan menjelaskan bagaimana memenuhi elemen penilaian keempat dari kriteria 1.1.2. Ya, baik Sobat Sehat, selanjutnya silahkan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 330 ini kita telah membahas kriteria 1.1.2 dari standar 1.1 bab 1 siap versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 331 yang akan membahas tentang kriteria 1.2.1 dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.